Oke, kita akan segera mulai perkuliahan. Jadi tolong semua menyalakan kamera. Selamat pagi Pak Samiaji. Selamat pagi. Saya mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam dari kemarin, jaringan saya agak terganggu Pak. Oh, boleh, ya. Terima kasih Pak. Sama. Baik, hari ini kita akan mulai dengan saya tetap menunggu bagi yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kamera ya. Saya tunggu sampai yang bisa menyalakan kamera menyalakan kamera. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mulai dengan presentasi hasil kerja kalian. Ya. Nah, nanti secara random akan saya panggil kelompoknya, random ya, jadi tidak urut. Kalau urut itu hanya kebetulan. Kemudian tiap kelompok hanya punya waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasilnya. 5 menit. Jika sudah lewat dari 5 menit, ya cut, gitu ya. Tidak ada lagi perpanjangan waktu. Oke, saya sekarang akan berikan kalian waktu 5 menit untuk bersiap-siap bagi semua kelompok. 5 menit. Ya, silakan dipersiapkan berkas-berkas ataupun materi yang akan dipresentasikan dan semua anggota kelompok siap ya.
Oke, 5 menit sudah lewat waktunya ya. Oke, jadi sekali lagi tiap kelompok hanya dapat jatah 1 menit, gitu ya. Jadi kok 1 menit, 5 menit. Jadi segera saja, ringkas, tidak usah berpanjang lebar, ya. Dan presentasi ini termasuk juga hal yang dinilai di dalam kelas ini, sehingga tidak hanya laporan tapi juga presentasinya itu dinilai. Oke, kebetulan tadi sudah saya undi dan ya kebetulan juga yang dapat giliran pertama adalah kelompok 1. Brinda Ivana, Cecilia Ines, Inosensia Tirsa, dan Ratih Sekarsari. Silakan. Waktunya 5 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mau untuk izin share screen ya Pak? Ya. Apakah sudah bisa, Tir? Sorry Nes, kayaknya masih loading deh, maaf Pak. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu share screen, saya akan memulai. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait tugas 1 terkait membeli atau membuat untuk aplikasi khususnya sistem penggajian yang kelompok kami pilih. Nah, untuk pertanyaan pertama, perusahaan yang membuat aplikasi sistem penggajian itu kami menemukan 3. Yang pertama namanya adalah Talenta. Pembuat dari aplikasi ini, oke baik, Tirza boleh langsung ke slide 2. Pembuat dari aplikasi ini adalah PT Mid Solusi Nusantara atau Mekari dengan harga aplikasi sebesar 33 juta per tahun itu untuk 100 karyawan. Kemudian untuk fitur-fiturnya sebagai berikut. Ada absensi online, pengajuan dengan fitur time off, pengajuan klaim dengan fitur reimbursement, penghitungan gaji dengan fitur payroll, pemberian slip gaji dengan fitur payslip. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya adalah di sini ada aplikasi gajian yang dibuat oleh PT Fatihah Sakti. Kemudian untuk harga aplikasinya adalah 22.800.000 per tahun dan ini untuk 100 karyawan. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang bisa dibaca oleh teman-teman. Selanjutnya itu ada Chris Hand, pembuatnya Chris Hand Software, harga aplikasinya 12 juta per tahun untuk 100 karyawan. Fitur-fiturnya sebagai berikut, yaitu perhitungan PP21 sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru, pengerjaan gaji dapat dibagi berdasarkan level akses atau permission menu, laporan slip gaji, transfer bank, dan sumber gaji bulanan yang bisa didesain sendiri, komponen gaji tidak terbatas, dan fungsi copy data penghasilan bulan selanjutnya untuk menghindari penginputan data berulang.
Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya alasan kami kenapa membuat sistem sendiri daripada membeli, yaitu dapat menyelesaikan secara spesifik kebutuhan perusahaan. Lalu hal ini dikarenakan fitur-fitur pada aplikasi yang dijual kurang sesuai dengan kebutuhan kami. Fitur-fitur yang kami butuhkan hanya berfokus pada hal sebagai berikut, yaitu fitur administrasi presensi, fitur payroll, dan fitur payship. Baik, selanjutnya alasan yang kedua adalah kami dapat mengorganisir dan memantau secara langsung dari awal pengaplikasian. Hal ini dikarenakan dengan membuat sistem penggajian sendiri, perusahaan dapat dipermudah melakukan monitoring atau pengecekan status aplikasi yang tersedia, baik dalam bentuk report dan yang lainnya. Selain itu, dengan mengorganisir dan memantau sistem buatan sendiri, dapat dengan mudah diketahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga evaluasi kinerja sistem dapat segera dilakukan. Selanjutnya, alasan yang ketiga mengapa kami memilih untuk membuat sistem sendiri adalah dari desain sistem yang dibuat sendiri dapat memenuhi kepuasan, baik dari segi fungsional, dari performance, ataupun dari segi biaya. Dari segi fungsional misalnya, kita dapat mendapat kepuasan untuk memperoleh informasi mengenai data karyawan, mengenai jabatan, presensi, slip gaji, dan juga laporan penggajiannya. Kemudian dari segi biaya, hal ini karena jika sistem kita buat sendiri, kita bisa menentukan fitur apa saja yang kita butuhkan, kemudian berapa banyak kapasitas karyawan yang dapat terpenuhi dalam sistem. Sehingga harganya pun atau biayanya dapat kita tentukan dan rencanakan sesuai dengan fitur dan juga kapasitas karyawannya. Kemudian dari segi performance, jika desain kita buat sendiri, ini akan membantu di kinerja bidang keuangan dalam hal penggajian karyawan. Selanjutnya alasan terakhir Oke, yaitu waktunya sudah selesai. Sudah 5 menit. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, Baik, baik. terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok 1 bagus ya, dalam artian kalian sudah bisa mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi penggajian ya. Nah, dan alasan tadi yang pertama terutama ya, kenapa harus membuat sendiri, yaitu karena fitur-fitur yang dibutuhkan itu tidak sebanyak yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Sehingga kalau membeli pun itu banyak fitur yang mungkin tidak terpakai. Ya, itu bagus. Itu alasan yang baik sekali. Nah, hanya saja kalau masalah sekarang kinerja memperbaiki. Ini secara umum ya, tidak untuk kasus kalian, tetapi secara umum perusahaan-perusahaan yang punya spesialisasi membuat aplikasi itu biasanya mereka sudah sangat terlatih ya. Mereka sudah punya pengalaman di berbagai industri, di berbagai perusahaan, di berbagai skala untuk penggajian misalnya atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi mereka secara ekonomis itu biasanya sudah menangan, secara pengalaman sudah menangan. Itu ya. Kinerja aplikasi mereka juga biasanya itu lebih baik karena apa? Sudah bertahun-tahun dan itu sudah di apa istilahnya, kalau mobil gitu sudah disetel sedemikian rupa, sudah dioptimalisasi gitu ya. Biasanya menangnya di situ. Tapi memang kan kalau kita bicara masalah kami itu butuhnya hanya misalnya 4 fitur Pak, padahal mereka menawarkan 30 fitur gitu ya. Nah, ini juga biasanya menjadi pertimbangan. Oke, tapi baik, tadi sudah diakui bahwa yang dibutuhkan tidak banyak. Nah, sebetulnya kalau melihat ya, ini yang kemarin sebenarnya saya tanyakan tapi mungkin belum dijawab dengan. Sebetulnya nanti yang akan digaji itu karyawannya, pekerjaannya apa? Nanti mungkin perlu dipikirkan lebih lanjut. Karena begini, beda bidang itu bisa jadi beda penggajiannya. Ya. Seperti kalau karyawan administrasi mungkin mereka berdasarkan presensi masuk. Ya. Asal sudah masuk, presensi masuk pagi, pulang sore atau siang atau bahkan malam, lembur dan lain sebagainya, itu yang nanti menjadi dasar penggajian.
Tetapi jika karyawannya itu di bagian pabrik lain lagi, presensi misalnya kalau mereka kerja 24 jam atau 2 shift misalnya, ya bukan dong. Ya, shift pagi 8 jam, shift sore 8 jam, nah itu kan presensinya nanti berbeda. Dan karyawan pabrik itu ukuran kinerjanya tidak hanya presensi mestinya. Ya, mungkin bisa ditambah dengan berapa persen produk cacatnya, semakin kecil semakin bagus. Target produksi, kalau mereka bisa mencapai target produksi, dapat insentif. Nah, lain lagi dengan karyawan bagian penjualan. Apalagi yang ditugaskan untuk menjual ke konsumen yang lokasinya tidak sama dengan lokasi pabrik atau perusahaan itu berada. Misalnya perusahaannya itu ada di Jakarta, di Karawang gitu misalnya, atau di Cikarang. Jualannya ke Jawa Timur, ya kan nggak mungkin presensi itu. Ya enggak. Ya, maka untuk karyawan bidang penjualan itu biasanya presensinya tidak bisa sama seperti administrasi lain. Nah, ini nanti harus dipikirkan ya. Baik, lebih bagus. Ya, berikutnya ingat ya 5 menit ya. Kelompok 8. Kelompok 8 itu siapa saja? Karinda Briliana, Feni Isabel, Angga Sofiandi, dan Brian Simon. Silakan. Baik, terima kasih Pak Samyaji untuk waktunya. Mungkin teman-teman kelompok 8 bisa membantu untuk share screen. Ya, ini hasil pekerjaan kelompok kami. Jadi untuk aplikasi yang sudah kami cari itu mungkin ada banyak, namun yang sedikit persis dengan apa yang ingin kami buat itu aplikasi bernama iuran. Nah, di situ di aplikasi iuran ini mungkin hanya menjadi gambaran untuk aplikasi yang ingin kami buat ke depannya. Nah, di situ ada berisi kas masuk, kas keluar beserta tanggal, keterangan, dan jumlah anggota yang terdaftar. Lalu ada hasil rekapan datanya juga. Nah, aplikasi iuran ini dibuat oleh si Upluk Dev dan harganya free, bisa di-download di Play Store. Selanjutnya, menurut kelompok kami memilih untuk membuat daripada membeli aplikasi tersebut. Karena alasan yang pertama, sulit untuk mencari aplikasi dengan struktur sistem yang diinginkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya, kelompok kami ingin membuat aplikasi yang berisi seperti iuran, denda, donasi, dan lain-lain. Namun, untuk aplikasi-aplikasi yang ada itu hanya menyediakan fitur-fitur yang kami inginkan itu terpisah. Tidak ada fitur yang menjadi satu, seperti contohnya aplikasi iuran hanya menyediakan fitur untuk membayar iuran saja. Maka itu menjadi alasan pertama kami mengapa kami ingin membuat aplikasi daripada membelinya. Lalu alasan yang kedua, dengan membuat sistem sendiri kita dapat mengetahui detail sistem tersebut dibandingkan dengan sistem yang dibeli. Seperti isinya kami ingin membuat keterangan, lalu untuk siapa donasi ditujukan itu menjadi lebih detail lagi. Lalu yang ketiga, adanya biaya inspeksi yang akan dikeluarkan untuk memantau sistem yang dibeli. Keempat, kemungkinan kualitas sistem yang dibeli tidak sesuai dengan standar yang diterapkan. Lalu yang kelima, kemungkinan munculnya berbagai biaya variabel atau biaya tambahan untuk tetap dapat menggunakan aplikasi sistem tersebut dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang keenam, kami memilih membeli supaya dapat mengevaluasi serta membandingkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang sudah ada dengan sistem yang kami buat sendiri. Lalu alasan yang terakhir, kami memilih membuat supaya dapat merancang sesuai kebutuhan. Misalnya dari segi teknologi database, apakah menggunakan SQL Server atau Oracle, lalu apakah sistem operasinya hanya untuk Android atau bisa untuk iOS juga, dan penyimpanan database itu on-premise atau menggunakan cloud service. Nah, itu hasil pekerjaan kelompok kami. Mungkin ada kritik dan saran dari Pak Samyaji, bisa kami terima. Baik. Mungkin, maaf Pak, ada beberapa tambahan. Oke, silakan. Untuk beberapa alasan kenapa kami membuat
memilih membuat itu alasan yang pertama, karena dengan membuat aplikasi ini kita dapat membuat struktur sistem yang dibutuhkan. Namun kelemahannya adalah kami belum pernah membuat aplikasi secara real, maka mungkin saja fitur yang kami buat ini perlu banyak pengembangan. Lalu yang kedua, dengan membuat sistem sendiri, kita dapat mengetahui detail sistem tersebut dibandingkan dengan sistem yang dibeli, sehingga lebih mudah dari segi pemantauan dan pengendaliannya. Lalu yang ketiga, untuk lebih jelasnya lagi, biaya inspeksi yang akan dikeluarkan untuk memantau sistem yang dibeli, terkadang biaya inspeksi dan biaya pembuatan sistem hampir memiliki biaya yang sama. Itu menjadi tambahan alasan kami membuat sistem daripada membelinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 8. Iya, ini baik ya. Jadi ketika kalian kemarin mengatakan iuran gitu ya, itu memang kemudian seingat saya itu memang saya belum pernah menemukan aplikasi yang dijual itu terkait dengan iuran, denda dan donasi. Ya memang seingat saya belum ya. Biasanya ini kan untuk satu komunitas yang kecil gitu ya, basis penggunanya tidak banyak, sehingga biasanya itu dengan Excel pun cukup gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Dan tadi alasan bahwa supaya bisa mengetahui isi di dalam aplikasinya ini juga satu alasan yang baik ya. Dan memang pada prakteknya banyak perusahaan besar ketika mereka membeli sekalipun, sebelum benar-benar dibeli itu mereka melakukan pemeriksaan terhadap sistem yang akan atau aplikasi yang akan dibeli. Itu dicek betul security-nya, kompatibilitas dan berbagai macam yang lain ya. Termasuk juga masalah keamanan. Ya. Saya ingat betul dulu awal-awal Windows 10 itu keluar, itu ternyata diam-diam Windows 10 ini mengirimkan data-data telemetri ke Microsoft. Telemetri itu data mengenai komputer dan penggunaannya di dalam Windows 10. Ada. Dan itu tidak di-disclose atau tidak diungkapkan oleh Microsoft, sehingga kemudian menimbulkan huru-hara. Ya, banyak perusahaan yang kemudian menunda upgrade ke Windows 10 gitu ya, karena mereka tidak tahu datanya yang dikirim itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini sangat peka terhadap organisasi yang sensitif terhadap data, termasuk juga militer. Nah, tapi tentunya ini kan bukan militer ya, tapi baik bahwa ingin tahu dan bisa mengendalikan apa saja yang ada di dalam sistem tersebut. Oke, baik. Terima kasih kelompok 8. Nah, berikutnya kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 3 itu adalah Jevon Dias, Eleonora Audi, Dionysius Cesa, dan Fulgensius Angger. Silakan. Saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Pak, sambil ya, saya lanjutin aja dulu ya karena oke, silakan. Jadi kelompok 3 itu berhasil yang berkaitan dengan
ada perusahaan lain yang membuat sistem untuk permasalahan kami ini? Ada, jawabannya ada. Itu kami mengambil, kami menemukan 3. Yang pertama itu ada Cosmo, itu dari FCS. FCS itu FCS Computer System, itu dengan harga sekitar 14 jutaan atau sekitar $1.000. Tapi dalam fiturnya itu mereka kayak merangkap semua dari pembelian, pengeluaran sampai segala macam yang dibutuhkan dalam satu perusahaan. Nah, perusahaan yang kedua itu ada Odoo. Odoo itu ini lebih perusahaan ini lebih fleksibel karena kita bisa kayak milih fitur aja, misalnya kayak mau pembelian aja atau penjualan aja itu bisa gitu loh Pak. Tapi kekurangan dari Odoo ini harganya $8 per bulan, tapi itu dihitungnya per user. Jadi semakin banyak user maka biayanya akan lebih tinggi gitu. Sedangkan Cosmo tadi tidak. Nah, selanjutnya juga ada dari Mekari. Mekari itu nama sistemnya adalah jurnal. Nah, hanya di dalam Mekari ini dia memiliki 3 paket. Saya lupa paket pertama namanya apa, yang kedua itu Enterprise, yang ketiga itu Enterprise Plus. Nah, kalau yang mencakup apa yang dalam permasalahan kami ini, sistemnya itu masuknya ke Enterprise. Nah, Enterprise ini harganya sekitar 600.000 per tahun kalau nggak salah. Ya, per tahun Pak. Lalu untuk yang sudah keluar ya, Mas? Dari yang Mekari itu pertama personalisasi benefit berdasarkan profil karyawan, database karyawan tersinkronisasi antar kedua produk, edukasi. Sebentar, itu kan penggajian toh, salary kan. Kalian itu kan bukan penggajian toh. Iya Pak. Pengadaan bahan makanan untuk hotel. Iya, jadi kalau Iya, yang Pak. tidak relevan nggak usah dibahas. Nah, untuk Mekari Flex ini Pak, jadi di dalamnya kita dapat merequest sistem. Jadi untuk requestan sistem, kita dapat menegosiasikan kepada developer untuk sistem apa yang kita inginkan untuk dibuat Pak, seperti itu. Oke. Silakan diteruskan. Untuk yang terakhir di sini kita cukup meresearch dan kita mendapatkan satu aplikasi yang namanya Cosmo Pak. Dia cukup membantu, cukup berguna pada perusahaan hospitality yang menurut kami juga cocok dengan sistem yang kami ingin ciptakan Pak, yaitu sistem pengadaan bahan makanan. Nah, untuk harga yang ditawarkan oleh Cosmo per tahunnya ialah sekitar $1.000 atau sekitar 14 juta. Yang di dalamnya kita juga dapat mengcustomize user Pak. Salah satunya dengan cara request untuk sistem apa yang kita inginkan untuk diciptakan Pak, seperti itu. Nah, alasan kenapa kita memilih untuk membuat sistem sendiri ialah karena perusahaan dapat lebih menyesuaikan sesuai kebutuhan tiap divisinya dengan memodifikasi sistem yang ada Pak. Hal ini juga kami rasa lebih efektif dan juga efisien secara biaya ya, karena perusahaan cenderung paham apa yang mereka butuhkan dibandingkan dengan membeli sistem. Biasanya terdapat beberapa fitur yang cenderung tidak kurang cocok dengan kebutuhan yang perusahaan butuhkan, seperti itu Pak. Oke, ya. Baik, kelompok 3. Nah, saya mau tanya, ketika kalian mencari sistem yang ada di pasaran itu, kata kunci apa yang kalian gunakan? Inventory dan storage, Pak. Inventory dan storage. Oke, jadi ketemunya ini. Ya? Boleh nama-nambahkan, Pak? Silakan.
Kalau kan kami bagi tugas juga ada kayak Norah nyari dulu, terus kayak Kak Jespo nyari dulu, Dio nyari dulu, saya nyari dulu. Kalau saya kata kuncinya itu lebih ke software developer, Pak. Jadi pertama saya nyari apa namanya? Kayak software developer, lalu baru saya pilih yang mana yang bisa ngebuat aplikasi ini gitu loh, Pak. Baik. Nah, sebetulnya begini, kalau kalian itu, kalau saya tidak salah catatan saya, pengadaan bahan makanan untuk hotel ya, betul ya? Betul kan? Atau saya salah? Iya Pak, benar. Baik. Nah, tidak salah kalau kalian mencari seperti itu, tetapi kata kuncinya itu kurang pas. Ya. Kalau pengadaan itu ada industri tersendiri, bahkan disiplin tersendiri, ya, ilmu tersendiri untuk pengadaan itu ada, bahkan ada sertifikasinya. Ya. Jadi ya pengadaan namanya. Kalau di Indonesia itu dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai procurement. Ya. Dan pengadaan itu di berbagai organisasi itu adalah bidang yang sangat kritis dan terbuka peluang untuk terjadinya penyimpangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, kalau Anda dulu ikut saya, ini sudah saya singgung di siklus pengeluaran. Ya, jadi karena pengadaan ini biasanya memilih kan di antara para supplier itu mana barangnya yang akan diambil. Nah, maka para supplier ini berlomba-lomba ya supaya barangnya dipilih. Ya, lihat saja negara kita, pemerintah kita barusan saja melakukan pengadaan barang dan jasa. Yaitu apa? Alutsista, alat utama sistem pertahanan. Ya, tadinya kita condong ke produk Rusia, gitu ya, akan membeli Sukhoi dan MiG, tapi kemudian diancam sanksi oleh Amerika Serikat, kita beralih ke produk-produk Eropa Barat dan Amerika Serikat. Kita bisa membeli, diizinkan membeli pesawat F-15. F-15 itu kalau untuk dijual itu harus ada izin dari Kongres Amerika Serikat. Nah, tidak mudah. Kalau kita membeli Rafale dari Prancis, ya, itu juga tidak mudah. Kita beli kapal selam, gitu ya. Nah, ini kan nggak tahu apakah bisa fleksibel atau tidak. Soalnya kalau Sukhoi itu bisa ditukar guling dengan komoditas, ya, sawit dan lain sebagainya. Nah, maka sebenarnya kata kuncinya itu adalah pengadaan atau procurement. Dan itu dari satu disiplinnya tersendiri dan itu penuh dengan ya berbagai macam teknik yang berbeda. Ya ini nantinya kalau setelah ini kalau kalian mau lihat carinya itu di procurement. Dan untuk hotel bahan makanan ini adalah satu pengadaan yang akan rutin terjadi. Tiap saat hotel itu pasti beli bahan makanan. Kalau dia punya restoran mestinya ya. Dan juga barang-barang yang lain, tidak spesifik bahan makanan mestinya. Nah, maka biasanya kalau satu barang, kalau Anda masih ingat SIA, jika ada barang atau jasa yang rutin dibeli, maka biasanya itu akan masuk ke dalam katalog. Sehingga nantinya bagian pembelian atau pengadaan barang di hotel itu tinggal lihat katalog, perlunya apa, lihat katalog, ketemu, pesan, bayar. Gitu. Nah, tentunya antara supplier dengan hotel sudah ada perjanjian, gitu ya, kontrak untuk pengadaan barang atau jasa. Oke. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok ini urut juga ya, tapi ini tadi random. Kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 itu Heidi, Ignatius Loyola Prima, dan Krishna Dharma Saputra.
Jadi, bentar Pak, izinkan saya share screen dulu. Ya, oke. Waktunya tinggal 4 menit ya. Pak, ini sedikit malfungsi. Ya kan kelompok tidak hanya 1 orang toh, yang lain juga bisa. Ini dia. Ini Pak. Apakah sudah terlihat? Belum, baru terlihat wallpaper-nya. Mungkin kalau kamu kesulitan, anggota kelompok yang lain bisa gitu. Sebentar ya Pak, ini saya matikan dulu ya. Ignatius Loyola, Krishna, mana ini? Soalnya 1 orang yang. Oke. Pak. Ya, sudah terlihat, silakan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 4. Selamat pagi Pak Syamiaji dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan rencana dari sistem penjualan tembakau. Dari pencarian yang sudah kami dapat mengenai software untuk sistem transaksi penjualan di toko tembakau, kami menemukan software yang bisa dibeli dengan harga terjangkau, namun masih memiliki sistem yang bisa dibilang kurang memadai atau memuaskan. Ya, kenapa kami bisa bilang kurang memadai dan memuaskan? Karena pada website developernya sendiri banyak syarat untuk menjalankan sistem ini, yaitu yang pertama harus menginstal software database XAMPP, lalu harus menginstal Java, lalu kemudian harus menginstal NetBeans 8.2. Selain itu, pada website developernya sendiri juga memberikan catatan, dengan harga murah ini kami tidak bertanggung jawab jika ditemukan bug atau program error. Maka dari itu, kami memutuskan untuk merancang software baru sistem penjualan tembakau ini, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, dengan segala kekurangan itu, maka kelompok kami memutuskan untuk merancang software baru buatan kami sendiri. Pembuatan software sendiri dapat memberikan beberapa keuntungan, mulai dari kelengkapan fitur-fitur yang disajikan, desain atau tampilan yang lebih inovatif, serta kemudahan dalam akses juga dapat diwujudkan. Selain itu, dengan kita membuat software sendiri, jika sewaktu-waktu software buatan sendiri mengalami bug atau program error, maka permasalahan tersebut bisa langsung ditangani dan diperbaiki.
Oke, sudah ini. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik. Ya, alasannya tadi kalau yang menawarkan itu program 100.000 ya enggak banyak ya, tapi dia mengatakan tidak tanggung jawab ya agak repot memang. Oke, tapi begini, kalau tadi alasannya bahwa tidak cocok gitu ya karena harus install Java dan lain sebagainya, ya betulnya Java itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer di dunia, ya. Semua aplikasi Android itu programmingnya dengan Java. Dan kalau dilihat dari total popularitas Java itu adalah bahasa pemrograman paling populer nomor 2 setelah Python. Ya. Pangsa pasarnya antara 15-20%, jadi ya cukup populer. Dan Java itu hebatnya apa? Java itu dia bisa berjalan di aplikasi di alat apapun. Saya bisa bikin aplikasi Java dengan Windows gitu ya. Lalu nanti itu bisa jalan di Android, bisa jalan di iOS, bisa jalan di Linux, bisa jalan di macOS dan lain sebagainya. Selama dia punya Java bisa dieksekusi. Ya, tuh. Dan kalau harus install Java dan lain sebagainya itu, ya itu biasa. Ya. Itu bukan hal yang aneh. Dan instalasinya juga tidak sulit sebetulnya, gampang sekali itu sebetulnya. Itu, ya. Oke. Baik, berikutnya kelompok 5 ya, tetap urut tapi sebenarnya dari random ya. Tabita Angelin, Valentinus Devara dan Immanuel Lorenzo. Silahkan. Baik, izin share screen ya Pak ya. Silahkan. Selamat siang Pak Samyaji dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran kafe. Di sini ada saya Tabita Angelin, lalu Valentinus Devara, dan saya sendiri Immanuel Lorenzo. Next. Next, Dev. Contoh yang pertama itu apakah ada aplikasi yang sama seperti yang kita akan buat? Itu jawabannya ada. Yang pertama yaitu Majo. Pendiriannya yaitu Wahyu Rahadi, Audi R. Harahap, dan Bayu Indriako, didirikan pada tahun 2019. Aplikasi Majo tumbuh 85% YoY dan telah memproses lebih dari 80 juta transaksi senilai 600 juta US dollar untuk UMKM di lebih dari 600 kota di Indonesia, dari berbagai jenis bisnis mulai dari F&B hingga laundry. Pada tahun 2020 bulan Juli, Majo berhasil menutup pendanaan pra-seri A dan berhasil mengakuisisi lebih dari 20.000 pengguna aktif di Indonesia. Harga aplikasinya yaitu 999.000 per tahun. Next. Kemudian contoh yang kedua yaitu Moka. Pendirinya yaitu Herianto Tanjo, Gredi Laksomono. Moka adalah perusahaan rintisan software as a service atau SaaS dari Indonesia dan bergerak di ranah aplikasi kasir. Produknya mengakomodir 3 tipe bisnis utama, yaitu makanan dan minuman, yang kedua retail, dan yang ketiga layanan. Pada April 2020 diumumkan bahwa Moka telah resmi diakuisisi oleh Gojek. Harganya yaitu 299.000 per tahun. Kemudian alasan kami mengambil konsep aplikasi tersebut karena menurut kami aplikasi yang kami buat nanti itu pengennya lebih simpel Pak. Jadi apa aja yang kita butuhin, yang kita masukin ke aplikasi itu. Jadi kalau kita mengenal framework aplikasi itu sendiri, nanti ketika ada bug atau error atau mungkin ke depannya untuk di masa depan mau nambah fitur lagi, kita bisa buka lagi. Kan tergantung kayak misalnya kan saya kurang tahu juga, mungkin bahasa pemrograman kan banyak ya, kayak custom UI kan pasti kan perlu kayak CSS, C++ gitu-gitu kan, kayak HTML. Lah itu
kalau kita beli itu biasanya tuh di-encrypt sama si developernya ini. Nah, kita pengennya bisa dibuka lagi, terus untuk sementara nanti di sini kita fiturnya fokusnya ke pembayaran dulu, karena kita fokusnya pembayaran dulu. Jadi ada beberapa fitur yang kita masukin kayak pencatatan pembayaran, terkoneksi dengan database, terus habis itu easy to use UI, terus kalkulasi otomatis periode harian, mingguan, atau bulanan. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan kita juga pengen kayak bisa langsung pesan dari aplikasi tersebut, terkoneksi dengan website kan. Kayak misalnya sekarang cloud computing kan udah banyak, kayak contohnya Azure, AWS, CBTP, Hirza, kayak gitu kan udah banyak. Jadi pengennya nanti si owner ini juga bisa langsung mantau untuk perkembangan bisnisnya itu sendiri. Gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, sorry. Baik, ya ini baik sih bahwa sudah bisa mengenali, karena memang untuk kafe itu kan banyak sekali ya. Saya ketika kalian mengatakan tentang bisnis makanan minuman, ya langsung yang di kepala saya waktu itu langsung Moka gitu kan. Dan ada bahkan beberapa aplikasi itu ya yang gratis. Teman saya itu jualan printer thermal itu yang biasa digunakan untuk mencetak nota di kafe itu jualan printer, kertas dan tintanya. Bonusnya adalah software point of sales itu. Oke. Tapi bahwa kalian kemudian ingin customize gitu ya, ingin sesuatu yang cocok, dan juga tadi sudah disinggung-singgung mengenai tampilan dan lain sebagainya, itu bagus ya. Di awal memang ya, kalau untuk kalau tampilan itu seingat saya tidak pakai C++, mungkin saya salah ya. Kalau benar dengan HTML dan CSS betul, tapi kalau C++ itu bahasa yang dipakai untuk membuat sistem operasi seperti Windows ya, biasanya jarang dipakai untuk web. Oke, lebih baik. Ya, alasan yang cukup kuat. Terima kasih kelompok 5. Ya, berikutnya ini ada kelompok 2 ya, Yovita Ivana, Romaldo Bebeto, Florentina Asyera, dan Kesia Bella. Ini toko online fashion ya, silakan. Baik Pak, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, kelompok kami menemukan aplikasi yang bernama Jubelio. Karena Jubelio ini sesuai dengan sistem penjualan yang kami usulkan, seperti proses pembayaran maupun proses retur, dan banyak fitur-fitur yang lain juga sangat berguna untuk membuat toko secara online. Jubelio ini dibuat oleh 3 orang co-founder yang memiliki latar belakang pengembangan produk berbasis omnichannel. Yang pertama itu ada Susandi Putra sebagai CEO, Lutfi Mahfud sebagai CTO, dan Arif Budiman sebagai CVO. Untuk harganya, pada awal pendaftaran mendapatkan trial selama 1 minggu, dan jika mau lanjut bisa berlangganan dengan biaya perhitungan berdasarkan transaksi. Jadi pembayarannya Rp250 per order. Jadi Jubelio ini membantu pelaku usaha menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Namun tak cuma hanya membantu untuk mengunggah satu persatu produk ke ragam marketplace, Jubelio juga punya beberapa fitur layanan lainnya. Seperti fitur kedua adalah layanan akuntansi yang membantu pelaku usaha memuat semua informasi keuangan mulai aset, modal, pengeluaran, dan pemasukan secara perinci. Kemudian fitur ketiga ialah layanan point of sales atau kasir online. Layanan ini bakal membantu pengguna mempercepat proses penjualan offline dan pengelolaan stok barang. Sedangkan fitur yang terakhir adalah web store alias toko online milik sendiri yang sudah terintegrasi dengan layanan dan sistem dari Jubelio. Namun selain fitur-fitur tersebut, kelemahan dari Jubelio ini sendiri adalah tidak dapat diunduh dari Play Store maupun App Store. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, menurut kelompok kami lebih baik membuat sistem sendiri dikarenakan fitur yang diinginkan bisa lebih disesuaikan dan tidak memakan biaya lebih. Dalam hal ini, membuat fitur sendiri
Membuat fitur sendiri, kita dari pemilik dapat langsung mengetahui jika terjadi kesalahan dan dapat langsung diperbaiki. Konsumen juga dapat langsung melihat produk-produk kita yang terbaru dan informasi mengenai produk tersebut. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ya, memang kalau kita ingin tahu apa yang terjadi, itu kita ingin membuat sendiri gitu ya. Tapi dan ini satu hal yang dari tadi berulang saya dengar dari berbagai kelompok. Nah, tapi ini perlu diingat bahwa ya kalian bisa tahu apa yang terjadi jika di dalam organisasi itu ada orang yang paham mengenai cara kerja sistem, programming dan lain sebagainya. Jika itu tergantung pada orang IT gitu ya, atau programmer, dan nanti programmernya tidak lagi bekerja di situ, keluar, pindah, atau ya ganti profesi, ya sudah, itu nanti akan menjadi masalah gitu ya. Itu. Tapi memang ya ini setiap organisasi kan benar-benar harus dilihat plus minus ya, cost benefitnya bagaimana gitu ya. Oke, nanti kita bahas itu secara lebih mendalam. Baik, berikutnya kelompok 6. Ya, Vanessa Gabriela Tarigan, Anton, dan Margarita Sunga Gaudia. Silakan. Ini tentang penjualan casing handphone ajaran ya. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Samyaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem penjualan casing handphone. Next. Oke. Dari hasil yang kami cari, ada satu aplikasi yang sama dengan sistem yang kami buat. Next. Yaitu setelah kami melakukan pencarian, kami menemukan satu aplikasi yang memiliki beberapa kesamaan dengan sistem informasi yang kami usulkan, yaitu nama aplikasinya adalah EasyBook Accounting. Pembuat aplikasi tersebut adalah Marla International Limited. Untuk beberapa fiturnya, ada yang tersedia gratis dan ada yang juga yang berbayar. Untuk fitur yang berbayar, biaya sebesar $13,8 atau setara dengan Rp198.756.000. Oke, next. Oke, menurut kelompok kami lebih memilih membuat fitur sistem sendiri daripada membelinya. Yaitu beberapa alasan kami memilih membuat sistem sendiri karena sistem yang kami buat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh toko, seperti memudahkan dalam mendata barang-barang yang akan dijual dan menampilkan kondisi persediaan secara akurat. Yang kedua, kelebihan dari sistem yang kami buat tidak dikenakan biaya atau gratis, jadi tidak perlu wasting money untuk membeli sistem tersebut. Yang ketiga, tersedia dalam bahasa Indonesia. Lalu, sistem yang kami buat mudah untuk dipahami karena memiliki fitur-fitur yang mudah dimengerti dan digunakan. Yang kelima, kami membuat sistem yang diperuntukkan kepada toko menengah ke bawah dan yang menjual produknya secara offline dan eceran dengan sistem yang sederhana. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kritik dan saran, mohon bimbingannya Pak Samyaji. Baik, terima kasih. Saya akan mengkoreksi sedikit saja gitu ya, bahwa yang meskipun kalian itu tidak membeli, tapi bukan berarti lalu gratis. Ya, membuat sesuatu itu kan mesti ada biayanya, ya dah? Ada orang yang mengerjakan, orangnya memang gratis. Nah, kalian perlu komputer untuk membuat itu, komputernya gratis, tentunya tidak. Ya kalau kalian ingat akuntansi biaya, akuntansi manajemen ini kan ada activity based costing, ya itu harus ada costingnya dan lain-lainnya, pasti ada biayanya. Nah, tapi tidak mengapa, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengusaha UMKM di Indonesia, yaitu apa? Mereka tidak memperhitungkan
hal-hal seperti ini. Ya. Contoh paling sederhana, banyak pelaku UMKM itu yang pemilik sekaligus karyawan, ya katakanlah misalnya warung, gitu, warung makanan, gitu ya. Si pemilik sekaligus tukang masaknya, dia nggak ngitung gaji tukang masak, karena yang masak dia sendiri. Dan gaji itu tidak dimasukkan dalam komponen biaya. Nah itu salah. Karena apa? Ya dia tuh punya tukang masak, hanya kebetulan tukang masak itu dijabat oleh dia sendiri. Maka nah nanti kalau dia sudah bertambah besar, dia nambah tukang masak, biayanya kan pasti naik ya dah, karena harus menggaji tukang masak. Maka dalam hal seperti ini, semua aktivitas maupun juga sumber daya yang digunakan di dalam pengembangan aplikasi ini, meskipun itu membuat sendiri, harus dihitung. Kalau misalnya, oh ini pakai komputer yang dipakai untuk usaha rame-rame gitu, ya nggak apa-apa. Berarti kan ada dasar pengenaannya, misalnya menggunakan komputer per jam berapa, itu bisa dihitung. Ya. Saya dulu dan Bu Wiwi itu di salah satu anak perusahaannya Intan Pariwara itu melakukan itu. Ya, ngitung, bahkan sampai pada lampu neon saja kami hitung. Berapa biaya per meter perseginya. Ya, karena penerangan untuk ruang ya, dan ruangan itu dipakai untuk kegiatan, beberapa macam kegiatan. Nah, maka kami kemudian ngitung, ini ada berapa lampu neon, gitu kan? Per lampunya berapa watt, luas ruangannya berapa, sehingga kami untuk penerangan itu per meter perseginya berapa rupiah. Lalu satu aktivitas itu berapa meter persegi. Itu dihitung seperti itu. Ya, oke, jadi nanti di dalam selanjutnya jangan pernah mengatakan aplikasi kalian gratis, karena tidak gratis. Tetap ada biayanya. Dan dugaan saya, gitu ya, kalau nanti sudah selesai, misalnya itu dibuat beneran, selesai beneran, kok dugaan saya akan lebih mahal daripada membeli sih sebetulnya, gitu ya. Dalam hal biaya ya. Tapi kalau nanti kita mulai memperhitungkan manfaat, kegunaan untuk kelompok kalian, nah di situ baru akan kelihatan bahwa mungkin membeli itu lebih mahal daripada membuat sendiri. Kenapa? Membeli itu ada fitur-fitur yang mungkin tidak terpakai, gitu kan. Nah itu. Jadi itu ya, dan ini untuk semua kelompok ya, jangan sampai ya kalau sekarang sih nggak apa-apa, ya, biasa toh. Tapi nanti ke depannya jangan sampai bahwa kalian itu tidak menghargai diri sendiri, gitu ya. Dan ini juga terjadi pada kakak-kakak Anda yang skripsi. Kalau mereka skripsinya membuat sistem, gratis Pak programmernya, desainernya gratis, lah desainernya saya. Loh, ya jangan begitu. Itu harus diberi tarif, gitu ya, tarif yang wajar. Saya tidak mau jangan murah. Ya. Cuma begini, apapun ini ya, kalau kalian itu baik di dalam melakukan sesuatu, jangan pernah melakukan sesuatu itu dengan gratis. Ya. Sematkan tarif pada keahlian kalian. Sebab kalau kalian menganggap diri kalian murah, orang lain juga akan menganggap diri kalian murah. Ya. Bukan berarti lalu saya mengatakan harus selalu minta bayaran loh ya. Tidak. Tapi itu ya harus dihitung di dalam, kalau kalian punya hitung-hitungan pengeluaran dan pemasukan pribadi, ya, itu harus dihitung. Ya. Seperti saya misalnya, kalau saya itu kalau dimintai untuk memberikan pelatihan, kalau yang minta itu organisasi komersial perusahaan, ya saya pasang tarif, gitu kan. Tapi kalau itu organisasi sosial misalnya, ya saya nggak pasang tarif, gitu kan. Serelanya, bahkan kadang tidak dibayar, hanya diberi makanan gitu ya, dan ucapan terima kasih, itu sudah cukup. Tapi kan tidak gratis, gitu ya. Ada sesuatu. Nah, itu. Dan ini bagi semua kalian ya. Kalau kalian itu pintar dalam satu hal, jangan pernah gratis. Ini saya jumpai pada teman-teman yang fotografer ya. Mereka tuh, ayolah ini motret cuma private teman sendiri gitu ya. Jangan mahal-mahal. Ya, jangan mahal-mahal tapi minta hasilnya bagus sekelas Darwis Triadi ya. Ya susah ya. Darwis Triadi itu satu foto aja 5 juta rupiah gitu kan. Ya. Bukan masalah 5 juta rupiahnya. Kalau lihat peralatan fotografi ya, yang lensa Canon yang putih panjang itu, lensanya itu harganya ratusan juta. Ya.
motret pakai itu hanya dibayar dengan 50.000 dan ucapan terima kasih ya gimana rasanya gitu kan. Nah, maka saya mengajak kalian semua untuk mulai sekarang itu cobalah menghargai diri sendiri gitu ya. Bukan berarti komersial, tetapi bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak gratis. Ya. Ada nilainya, gitu loh, ya. Sehingga ya kalau kalian akan beramal misalnya untuk organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kalian tidak dibayar nggak apa-apa, upahnya di surga mungkin gitu ya. Tapi ya kalau misalnya keluarga yang minta ya harus ada tarifnya gitu ya. Saya paling sebel tuh kalau bekerja dengan teman dekat atau keluarga itu ya. Sudah gratis nanti mintanya yang bagus, hasilnya jelek dimaki-maki gitu kan. Nah, bayar enggak. Tapi kalau profesional dibayar gitu ya, ada perjanjiannya, ada kontraknya, enggak apa-apa. Saya dimaki-maki enggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah gratis, mintanya bagus, saya akan repot gitu ya. Oke. Terima kasih kelompok 6. Berikutnya kelompok 9, Teresia Astrid, Febriani Ginardi, dan Yohanes Yovantris. Silakan. Ini persediaan alat toko alat bangunan. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Sami Haji. Selamat pagi, silakan. Hari ini kami akan presentasi tentang tugas kami. Kami membuat sistem tentang inventaris di toko bangunan. Nah, di sini kami sudah mencari aplikasi yang sama dengan sistem yang ingin kami buat. Namanya itu Inventory Plus. Pengembangnya bernama Mustafa Asour. Nah, aplikasi ini tuh bisa didapatkan di App Store dengan harga 79.000. Nah, untuk soal kedua, mengapa kami lebih memilih untuk membuat sistem sendiri dibanding dengan menggunakan aplikasi yang sudah ada? Karena beberapa alasan. Pertama, pertama itu menurut kami lebih baik membuat daripada membeli, karena kalau membuat sendiri kami bisa mengikuti kebutuhan yang kami inginkan dalam sistem ini. Karena setelah melihat aplikasi yang ada ini atau sistem ini, ada beberapa hal yang memang tidak kami butuhkan sebenarnya, namun dicantumkan di sana. Namun hal yang kami butuhkan malah tidak ada di sana sebagai fitur. Nah, kedua, walaupun harganya bisa jadi lebih mahal ketika membuat sendiri, kami merasa akan lebih puas jika sistem yang kami buat itu bisa memenuhi kebutuhan yang kami inginkan. Ketiga, bisa membuat sistem yang bisa diakses semua pengguna, baik pengguna Apple ataupun Android, dan juga bisa diekspor ke berbagai macam file. Nah, untuk aplikasi ini sendiri, itu hanya bisa digunakan di produk atau device keluaran dari Apple. Selain dari Apple, tidak dapat digunakan. Nah, karena kami membuat sistem di usaha yang masih dalam konteks cukup kecil, kami akan menggunakan device yang tidak dari Apple, sehingga aplikasi ini tidak dapat digunakan. Bisa digeser lagi ke bawah, teman? Ya. Kemudian di sini ada file. Nah, ini file yang ada di dalam Inventory Plus itu tidak bisa di-convert ke Excel. Nah, kami membutuhkan data dalam Excel. Nah, alasan keempat adalah di sini data yang kita masukkan ke dalam aplikasinya itu terbatas, sehingga data yang kita akses pun juga kurang rinci. Sedangkan kami menginginkan inventory yang kami masukkan itu harus rinci beserta dengan barcode-nya dan juga unit ecerannya. Nah, alasan kelima, dikarenakan produk kami dijual eceran, kami perlu menulis satuan barang dalam unit yang berbeda. Namun aplikasi ini tidak mendukung fitur tersebut. Demikian presentasi kami. Mungkin untuk Pak Sami Haji bisa memberikan koreksi dan tambahan. Terima kasih, Pak. Ya, sejauh ini sih kalau untuk persediaan itu kan apalagi toko bangunan ya, itu nanti yang perlu diperhatikan kan sebetulnya adalah jenis barangnya dan satuannya, karena kan itu bisa berbeda-beda. Pasir beda dengan besi, beda dengan paku, beda dengan semen gitu ya. Nah, itu apakah bisa mengakomodasi. Tapi tadi alasan bahwa aplikasi yang kalian temukan itu hanya bisa di perangkat Apple, lalu
itu tidak cocok untuk bisnis itu ya bagus, memang seperti itu biasanya ya. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa developernya itu masih developer kecil ya. Kalau developer besar pasti mereka punya aplikasi untuk dua platform yang berbeda ya. Dan ini kalau developer kecil itu permasalahannya adalah kesinambungan ya. Mungkin tahun ini masih ada, tahun depan sudah hilang gitu kan. Nah, itu kan nanti akan jadi masalah. Apalagi tadi tidak bisa diekspor segala macam datanya, ya itu akan menjadi semakin rumit. Oke, baik, terima kasih kelompok 9. Kelompok 7 silakan yang terakhir untuk presentasi hari ini. Amelia Octaviana, Putri Lestari, Janitra Pangestu, dan Ruth Ratnadewi. Baik Pak, saya izin share screen ya. Maka, ya silakan. Baik Pak, selamat pagi Pak Sumiyaji dan teman-teman. Setelah kami mencari terkait aplikasi penggajian, menurut kelompok, aplikasi penggajian masih tergolong jarang. Kami menemukan aplikasi bernama Talenta Payroll yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan software as a service di Indonesia yang bernama Mekari. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembayaran gaji secara online. Pada aplikasi ini terdapat fitur-fitur seperti fitur penghitungan gaji tanpa proses manual, fitur pembayaran gaji ke berbagai bank yang dapat disesuaikan jadwalnya secara bervariasi, dan fitur laporan payroll yang dapat diakses secara akurat. Aplikasi Talenta Payroll ini dijual dengan harga 20.000 per karyawan. Kemudian alasan kami lebih memilih membuat sistem daripada membeli, karena dengan membuat sistem sudah pasti akan lebih memahami tentang suatu sistem itu sendiri. Sehingga jika suatu hari sistem mengalami kendala, maka penyelesaiannya akan menjadi lebih mudah dan tidak memakan waktu terlalu banyak jika dibandingkan dengan membeli sistem dari pihak ketiga yang jika ada masalah harus melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada pihak ketiga dan harus menunggu dalam perbaikan masalah yang ada. Selain itu, dengan membuat sistem sendiri, kita dapat dengan fleksibel mengubah dan atau menambahkan fitur dalam sistem untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dan dengan memiliki sistem sendiri dapat meminimalkan resiko seperti pencurian data karyawan. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, kelompok 7-nya. Jadi begini sebetulnya. Ya, ini tadi saya menemukan lagi kata-kata yang sama yang muncul beberapa kali dari alasan-alasan mengembangkan sendiri, yaitu nambah fiturnya gampang. Ya, di atas kertas memang seperti itu, tapi faktanya tidak segampang itu. Gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa aplikasi itu seperti rumah. Ya. Oh, kita bikin rumah dulu, gitu ya. 1 lantai dulu, nanti tambah 2 lantai. Ya, nggak apa-apa kalau seperti itu, tapi dari awal itu sudah harus diperhitungkan. Sebab kalau rumah kalian itu aslinya 1 lantai lalu dinaikkan jadi 2 lantai, itu pondasinya beda. Ya. Rumah multi lantai itu pondasinya berbeda dengan rumah 1 lantai. Besi betonnya beda, campuran betonnya beda, strukturnya beda, dan lain sebagainya. Nah, lain kalau dari awal memang sudah dirancang. Karena saya nggak punya uang, pondasinya saya buat untuk 3 lantai, tapi yang saya wujudkan 1 lantai dulu. Ya. Nanti lantai kedua ditambahkan. Kalau aslinya itu hanya bangunan dirancang untuk bangunan 1 lantai, kalau kalian tambah lantai kedua, nggak kuat pasti. Ya, kalau kondisi normal nggak apa-apa, tapi begitu nanti gempa, ambruk itu rumah.
Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya hanya ingin mengatakan pada kalian bahwa pada prakteknya menambah fitur itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Ya, ini itu saja. Ya. Baik, terima kasih semua. Ini semua sudah presentasi. Ya, baik, idenya juga macam-macam gitu ya. Dan saya cukup puas gitu ya bahwa kalian benar-benar sudah melakukan riset ya, dan nanti untuk bisa dijalankan seterusnya. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai pengelolaan proyek pengembangan sistem informasi. Ya, saya akan share screen dulu. Ya. Nah, jadi ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Proyek sistem informasi itu abstrak, gitu ya. Hasilnya abstrak, maka pengelolaannya itu juga butuh waktu. Dan ditengarai manajemen proyek yang buruk itu adalah faktor utama penyebab kegagalan proyek sistem informasi. Ya, manajemen proyek yang buruk. Nah, sebetulnya apa itu project management atau manajemen proyek? Ya, ini akan kita bahas. Jadi, kalau kita itu mengembangkan satu sistem, ya, itu ada berbagai macam kendala yang harus kita temui. Pertama, harapan dari para pemangku kepentingan. Kalau di sini hanya customer, tapi sebenarnya bukan hanya customer, ada pemangku-pemangku kepentingan. Ya, ada misalnya kalau itu satu katakanlah penggajian. Sistem penggajian itu customer-nya siapa? Orang-orang yang ngurusi penggajian. Tapi bukan hanya mereka kan yang nanti akan terpengaruh oleh sistem. Karyawan yang digaji juga berharap wah gajinya yang benar aja gitu ya, jangan sampai meleset gitu kan. Apalagi kalau sampai kurang, kalau lebih nggak apa-apa. Kan. Lalu mungkin Dirjen Perpajakan juga berharap perhitungan gajinya benar supaya apa nanti perhitungan pajak penghasilannya juga benar, pembayaran pajaknya juga tidak salah, gitu ya. Nah, ini. Lalu kendala berikutnya itu adalah selesai tepat waktu dan tepat biaya. Dulu ketika saya pernah ngajar manajemen proyek ini di Magister Informatika di Atmajaya. Itu kelas itu isinya para programmer, gitu ya. Dan ketika saya tanya mereka semua pernah mengalami kesulitan pada poin yang kedua itu, menyelesaikan aplikasi atau sistem yang mereka kembangkan tepat waktu dan tepat anggaran. Artinya janji 1 tahun ya 1 tahun selesai, anggarannya 1 miliar ya 1 miliar saja, ya, atau kurang dikit, lebih dikit nggak apa-apa, ya, tapi kalau kurang dikit itu lebih baik. Ini kita. Nah, jadi proyek, apa tahu proyek itu kita lihat dulu. Proyek itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan secara terencana. Ya, jadi kalau yang proyek itu terencana untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, proyek itu ada awal dan ada akhir. Jadi proyek itu harus ada kapan dia dimulai dan kapan dia berakhir. Itu harus ada. Jadi proyek itu waktunya tertentu, tidak bisa sekarang dan selama-lamanya. Ya, kalian lihatlah kalau misalnya ada di jalan gitu ya, kalian lewat satu jalan tiba-tiba ada proyek gorong-gorong, gitu ya, pasti jalan yang kalian lewati itu terganggu lalu lintasnya. Tentunya kalian berharap itu cepat selesai, gitu kan? Nah itulah proyek. Kalau tidak ada selesai-selesainya sekarang dan selama-lamanya, ya sepanjang segala abad jalan itu tidak bisa dilewati dengan lancar. Jadi proyek itu. Nah, manajer proyek itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin proyek tersebut. Ya. Nah, apa keahlian atau apa tanggung jawab dari manajer proyek itu? Ya, tanggung jawabnya adalah memulai, merencanakan, mengeksekusi dan menutup proyek. Ya. Lalu keahliannya apa? Keahliannya harus manajemen, kepemimpinan, keahlian teknis. Ya. Kalau kalian tidak pernah ikut
atau punya pengalaman proyek pengembangan jalan tol, ya nggak boleh menjadi manajer proyek pembangunan jalan tol. Ya. Pengalaman saya itu adalah lebih banyak kepada sistem development. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk ikut mengawasi proyek data warehouse. Ya, saya tidak bisa menjadi pemimpin di situ. Karena apa? Saya tidak punya pengalaman dengan data warehouse. Pengalaman saya adalah sistem development. Ya, jadi di bidang IT pun beda. Lalu konflik manajemen, ya, konflik itu pasti terjadi dalam proyek, dan customer relationship. Nah, hasil dari proyek pengembangan sistem informasi itu apa? Hasilnya itu adalah sistem informasi yang jadi dan siap untuk digunakan. Ya, oke. Ya, setiap sistem itu dikembangkan ketika ada kebutuhan atau permintaan. Ya, dan kebutuhan atau permintaan ini harus diajukan secara formal. Ada dokumen tertulisnya, tidak lalu orang lewat lalu buatkan sistem ini dong, itu nggak bisa. Harus ada dokumen resminya. Ya, oke. Nah, tentunya di dalam setiap perusahaan atau organisasi, kebutuhan mengembangkan sistem informasi, permintaan untuk mengembangkan sistem informasi itu lebih dari satu. Namun sumber daya organisasi, prioritas organisasi, dan waktu itu terbatas. Maka kemudian harus ada seleksi. Seleksinya itu pertama itu adalah ingin melihat kelayakan satu proposal pengembangan sistem, ya, feasibility study, studi kelayakan. Nah, ini keahliannya. Nah, oke, kita lihat sekarang manajemen proyek. Kalau untuk yang seleksi itu nanti akan ada bab tersendiri untuk itu. Nah, manajemen proyek itu adalah proses yang terkendali, ya, terkendali untuk memulai, merencanakan, mengeksekusi, dan menutup satu proyek. Nah, jadi ada 4 fase manajemen proyek: inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. 4 ini. Nah, tugas kalian berikutnya adalah membuat estimasi untuk masing-masing tahap ini butuh waktu berapa lama. Itu ada di situs kuliah untuk tugas berikutnya. Ya. Hitungannya minggu. Jadi misalnya inisiasi berapa minggu, perencanaan berapa minggu, eksekusi berapa minggu, penutupan berapa minggu. Ya, nanti itu silahkan dikerjakan. Tentunya usahakan serealistis mungkin. Ya, yang tidak realistis itu apa? Inisiasi misalnya waktunya 100 minggu, inisiasi 50 minggu sendiri, ya itu enggak realistis. Closing down 25 minggu itu closing down apa gitu ya. Oke, itu enggak realistis. Oke. Nah, kita mulai dari menginisiasi proyek. Jadi ketika satu usulan proyek itu sudah disetujui, maka ya proyek itu harus dimulai. Ya. Nah, inisiasi ini dimulai dari untuk menilai ukuran, ruang lingkup maupun kompleksitas proyek. Jadi kita harus tahu mengembangkan satu sistem itu seberapa rumit sih, butuh berapa banyak orang, butuh berapa lama, butuh berapa biaya, ini dibuat estimasinya. Ya. Nah, ini aktivitasnya. Establishing project initiation team, lalu nanti harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap relasi dengan para pemangku kepentingan, karena ada laporan nanti. Ya. Lalu rencana inisiasi, manajemen prosedur itu termasuk misalnya kalau ada berapa kali rapat, rutin, laporan rutin, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas secara khusus. Ya. Lalu ada project management environment dan project workbook, serta nanti ada project charter. Ya. Project workbook itu isinya adalah semua dokumentasi mengenai proyek, mulai dari kontraknya, laporan kemajuan, memo, dan lain sebagainya itu disimpan di situ. Nah, kalian nanti juga harus punya project workbook ini. Ya, jadi semua dokumen yang dihasilkan selama kalian mengembangkan sistem harus disimpan di sini. Ya. Nah, project charter. Project charter sebentar. Contoh project charter gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi project charter ini semacam dokumen resmi gitu ya. Yang isinya itu adalah satu,
ini proyeknya namanya proyek apa dan kapan itu diotorisasi, ada tanggalnya. Siapa nama penanggung jawabnya dalam ini, project manajernya siapa. Lalu juga ada kontaknya. Siapa saja para pemangku kepentingannya. Kapan proyek dimulai dan kapan itu akan berakhir. Ya. Siapa saja pemangku kepentingan, peran mereka dan tanggung jawabnya, tujuan dan deskripsi proyeknya, lalu asumsi-asumsinya apa, dan tentunya tanda tangan persetujuan dari para pemangku kepentingan kunci. Ya. Ini project charter ya. Mungkin kalian pernah melihat ini project charter itu sebetulnya kalian sering melihat ya, meskipun tidak seformal yang ada di dalam buku ini, tapi kalian pasti sudah sering melihat. Nah ini misalnya, sudah kelihatan ini? Nah, ini kan project charter ini. Anda bisa lihat nama kegiatannya itu kelihatan nggak ya? Nama kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Nama paketnya ini, paket itu maksudnya ini dari pemerintah kan, paket 25. Sumber dananya, nomor kontrak, tanggal kontraknya kapan, ini otorisasinya ini, ya. Nilainya berapa? 800 juta. Ya. Waktu pelaksanaan, waktu pemeliharaan, tanggal mulai, tanggal selesai, lalu siapa penanggung jawab? CV Yogya Resita. Nah, ini adalah project charter sebetulnya. Ya, bukan aslinya, tetapi ini itu dokumen ini itu apa namanya? Papan itu dibuat berdasarkan project charter. Oke, kita kembali ke slide ya. Oke. Nah, gunanya apa atau project charter ini ya supaya orang tahu ada proyek sedang berjalan. Jadi kalau kalian melewati jalan tadi yang sedang diperbaiki dan terganggu lalu lintasnya, tahu, oh sedang ada perbaikan jalan, oh sedang ada pembangunan jalan, gitu ya. Oke, lalu perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini mulai dengan kita melihat untuk sampai nanti sistem itu jadi aktivitas apa saja yang perlu dilakukan. Ya. Lalu dan itu pekerjaannya apa saja. Dan itu harus jelas tahapan demi tahapannya. Nanti ini ada tahapan tersendiri. Lalu work breakdown structure. Nah, misalnya kalau pengerasan jalan itu dimulai dengan apa dulu tuh pengerasan jalan itu? Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Itu breakdown. Lalu ada Gantt itu nanti untuk ini ya. Ini Gantt. Ini adalah timeline atau waktu pengerjaan satu proyek. Rencananya paling tidak. Ya, oke. Dan ngitung biaya proyek, ini ada macam-macam. Software ini terutama yang sulit. Ya. Zaman dulu untuk biaya pengembangan software itu dihitung berdasarkan baris kode. Kode sumbernya ada berapa baris. Tapi ya itu sangat tergantung pada bahasa pemrograman. Ya. Python itu dan C++ bisa tadi sudah bahasa itu. Python itu kalau untuk menampilkan misalnya kalimat halo gitu ya, hanya kata-kata menampilkan saja itu hanya butuh sekitar 4 sampai 5 baris kode. C++ mungkin lebih dari 10. Nah, ini jadi itu beda-beda ya. Oke. Nanti kita bahas ini. Lalu nah, proyek itu harus dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. Untuk apa ya? Supaya mereka tahu satu ada proyek, termasuk tadi project plan ya. Dua, supaya kemajuan itu bisa dilaporkan. Karena seringkali proyek itu dibayarnya berdasarkan penyelesaian satu tahap tertentu. Nah, kalau itu tidak dikomunikasikan, ya nggak dibayar-bayar nanti. Ya. Maka dalam communication plan ini harus jelas para pemangku kepentingannya apa. Ya. Lalu kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan tiap pemangku kepentingan. Ya, kapan itu dibutuhkan? Rutin, laporan rutin misalnya, atau tiba-tiba dipanggil oleh salah satu pemangku kepentingan untuk ditanya-tanya. Ya. Lalu sumber informasinya dari mana? Siapa yang akan verifikasi informasi? Karena ya informasi itu di dalam satu tim proyek, informasi keluar dari tim proyek itu harus dari satu pintu. Tidak boleh sembarangan orang. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri.
Nah, lalu ini. Komunikasi itu bisa berupa komunikasi resmi dengan surat tertulis, ada kopnya. Bisa juga komunikasi itu melalui email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ya. Lalu analisa kelayakan ekonomis, nanti kita bahas secara khusus. Setelah itu, ya setelah direncanakan segala macam, proyeknya dieksekusi, dijalankan. Ya. Dan ini harus dikendalikan betul, sehingga nanti bisa selesai tepat waktu. Dan dengan kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan di dalam kontrak. Ya, nih. Lalu kalau sudah selesai ya ditutup, diakhiri proyeknya. Ya. Karena proyek tidak akan berjalan sekarang dan selama-lamanya, pada satu saat harus berhenti. Entah itu berhasil atau tidak, sukses atau gagal, komplit atau tidak, harus diakhiri. Ya. Nah, ini kalau nanti kita bahas secara khusus ya ini untuk schedulingnya ini. Oke. Nah, saya akan tampilkan satu contoh gitu ya. Yang namanya progress report. Ini beneran kalau ini progress report yang asli dari satu proyek, bukan hanya contoh di buku ya. Karena ini saya baik. Anda ingat saya dulu menggunakan contoh PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, ini adalah laporan kemajuan dari PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Oke. Apakah sudah terlihat? Kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Nah, Sudah, Anda bisa Pak. lihat judulnya. Ya, baik, terima kasih. Anda bisa lihat Bi-weekly Project Progress Report. Jadi memang benar-benar laporan proyek ini ya. National Program for Community Empowerment, PNPM, Rural Management Information System, PNPM Perdesaan, tahun 2013. Ya. Ini adalah progress report. Ini yang tiap 2 minggu dilaporkan. Ya. Jadi isi laporannya apa, ya. Kemudian mereka punya ini bobot pekerjaan, progresnya bagaimana, berapa persen, sampai ada S-curve. Ini pengerjaan untuk data center. Jadi dulu itu membangun data center, tempat server-servernya nanti diletakkan. Anda bisa lihat bahwa yang rencana itu yang biru tua ini, tapi yang gelap. Yang pink ini adalah realisasi, dan bisa dilihat sampai tanggal pelaporan ini realisasi lebih cepat daripada rencana. Dulu salah satu penyebab realisasi lebih cepat dari rencana itu adalah impor perangkatnya. Jadi kami waktu itu pemerintah Indonesia dibelikan beberapa perangkat gitu ya oleh pemerintah Australia, impor. Ternyata barangnya datang lebih cepat dari perkiraan. Nah, maka ini bisa, bahkan ketika barangnya datang, gedungnya belum siap. Wah, ini sehingga bisa lebih maju gitu ya. Dan gedung itu tidak termasuk proyek dari ini ya, karena gedung itu memang kebetulan waktu itu Kementerian Dalam Negeri sedang membangun gedung baru ya. Oke. Lalu pengerjaan aplikasi, nah ini bisa dilihat di sini. Di sini pengerjaan aplikasi itu antara rencana dengan realisasinya agak di belakang. Ya. Harusnya 72%, jadi mungkin ada realisasinya baru 68%, sedikit melambat ya karena ada beberapa faktor nanti dijelaskan di sini. Nah, ini lalu aktivitas apa saja yang sudah dilengkapi dan lain sebagainya. Ya, oke, ini contohnya. Nah, laporan kemajuan itu ya itu kewajiban dari pengembang, developer, dan itu secara rutin dikirimkan. Dan kami evaluasi, saya termasuk salah satu, saya mewakili pemerintah Australia untuk mengevaluasi. Nanti ada perwakilan Bank Dunia, ada perwakilan dari Bappenas, ada perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, ya, itu yang melihat dan mengevaluasi laporan tersebut. Oke, nah tadi sudah ada ya 4 fase aktivitas manajemen proyek: inisiasi, perencanaan, eksekusi, dan penutupan. Nanti untuk tugas berikutnya, masing-masing dari keempat tahap ini Anda berikan estimasi dan kira-kira aktivitasnya apa saja. Ya, berapa minggu, aktivitasnya apa saja. Detail aktivitasnya bisa dilihat di textbook maupun di slide yang sudah saya berikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada yang perlu diperjelas atau diklarifikasi?
Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira kuliah kita cukup sekian, ya. Dan sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.